Dia kulitnya putih, bersih, dan rambutnya agak bergelombang. Wah, ganteng kali lah dia si anak remaja ini. Nah, pas lagi merhatiin si laki-laki itu, Arin dikejutkan sama suara wanita yang bertanya, "Sudah pulang, Nak? Gimana kabarmu? Rindu nggak sama abangmu?" Gitu. Nah, denger itu Arin ngebetin, "Hah? Abang? Sejak kapan aku punya abang? Perasaan abang aku udah meninggal waktu dia masih bayi lah." Belum sempat si Arin yang bereaksi, si laki-laki ganteng itu buka suara, "Hati-hati ya. Ada seseorang yang berniat nyelakain kamu dan bayi di dalam kandungan kamu. Dia mantan orang terdekat yang gak suka ngeliat kamu bahagia." Kata si laki-laki itu. Dan waktu dengar kata-kata itu, nah dia langsung nyelekit hati aku. Kenapa? Soalnya akhir-akhir itu dia memang lagi ada masalah sama mantan suaminya, Wak. Nah, by the way, Arin ini sebelumnya udah pernah menikah, Wak, tapi bercerai. Suami yang bawa dia ke Cina ini dari pernikahan kedua dia, Wak, ya. Jadi sebelumnya udah punya mantan suami. Setelah si laki-laki itu ngomong itu, kebangun langsung siapa ini, Wak? Si Arin dari mimpinya. Nah, dengar dan mengingat bisikan itu, seketika perasaan aku langsung campur aduk. Nah, dia antara aku dia takut, aku bingung, tapi juga aku penasaran. Siapa sosok yang barusan datang dalam mimpi aku tuh? Waktu itu aku sama sekali gak mikir kalau dia tuh abang aku. Enggak. Karena kan aku gak pernah nengok wujud abang aku ya. Karena dia masih bayi juga waktu meninggal. Gak ada foto dia. Dan waktu kebangun itu dia sempat juga ngelirik ke sekeliling, memastikan semuanya masih aman. Dan setelah dia menarik nafas dalam-dalam, Arin akhirnya mencoba memejamkan mata lagi sambil berdoa dalam hati dan kembali tertidur. Walaupun dia masih kepikiran tuh siapa tuh laki-laki itu ya gitu. Nah, keesokan harinya gangguan itu ternyata masih belum selesai, Wak. Waktu besoknya di malam harinya Arin mimpi lagi. Di mimpinya dia ngelihat badannya tuh lagi tidur di kasur, tapi kepalanya dielus-elus, Wak, sama perempuan yang wajahnya lagi-lagi nggak kelihatan jelas. Dan pas diperhatikan lagi, ternyata sosok itu tuh nggak sepenuhnya manusia. Karena perut ke bawahnya, Wak, ular. Terus tuh dikibas-kibas pula tuh. Di sisi tempat tidur ular ekornya itu. Pemandangan itu bikin Arin ketakutan dan di situ juga dia sadar kalau arwahnya sudah terpisah dari tubuhnya tanpa bisa dia kendalikan. Ya. Nah, karena khawatir gak bisa balik lagi ke raganya, Arin pun langsung baca-baca ayat Al-Quran ya kan yang dia ingat. Dia istighfar, dia baca-baca terus, tapi pas baru nyampe di tengah bacaan sebelum ayat yang mau dia baca itu selesai, si wanita yang ada depan dia ini tiba-tiba menoleh. Terus dia ketawa, dia bilang, "Udah gak usah takut. Kita ini masih saudara dan aku bakal tetap di sini untuk menebus kesalahanku ke ibumu." Begitu kalimat itu selesai, Wak, sosok perempuan itu pun langsung menghilang dari pandangan aku dan aku pun langsung kebangun dari mimpi aku. Nah, dia cuman badan aku udah basah kuyup tuh dan napas juga ngos-ngosan. Nah, melihat Arina sudah bangun, suaminya langsung bilang, "Yang, kamu nggak apa-apa, Yang? Dari tadi tuh lo kamu teriak-teriak, kamu ngomong nggak karuan, kamu ngomong sendiri, kamu kenapa?" Kata suaminya. Ternyata dia kayak ngigau gitu loh, Wak. Dengar itu Arin cuma diam aja, dia nggak ngomong apa-apa terkait mimpinya itu. Dah. 2 hari setelah kejadian itu, kehidupan Arin balik normal lagi nih, Wak, kayak biasanya. Nggak ada gangguan ataupun mimpi buruk lagi ya kan. Tapi tepat di hari ketiga, mimpi itu datang lagi Nadia dengan versi yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Ini lebih seram lagi. Jadi di mimpi ketiga ini, Arin mimpi lagi ada di rumahnya mertuanya, Wak, rumah Bu Sari. Tapi rumah itu tampak sepi, nggak ada orang sama sekali. Nah, nggak lama kemudian muncul laki-laki muda yang selama ini sering nemenin sosok wanita setengah ular ini. Yang kemarin pertama kali dia lihat tuh loh, yang dia bilang ada mantan yang nggak suka sama kamu kayak gitu. Nah, belum sempat meredakan kagetnya, laki-laki ini tiba-tiba nanya, "Kapan kamu mau main ke rumahku? Aku udah jagain kamu dari orang jahat loh. Tapi kenapa kamu gak pernah ngunjungin aku?" Si laki-laki itu. Nah, denger itu Arin langsung nanya balik, "Kamu ini siapa emang? Kenapa kamu sering muncul di mimpi aku? Aku mau nyamperin siapa?" Barulah laki-laki itu senyum. "Arin, ini kakakmu, Jatmiku. Kamu lupa ya kalau di keluarga ini juga ada aku." Wah, aduh. Di situ Arin langsung merinding sejadi-jadinya, Wak. Karena selama aku mimpi sampai 3 kali itu aku nggak ngeh kalau itu abang aku, Nadia. Karena lagi-lagi yang Arin tahu, dia nggak pernah nengok muka abangnya, dia nggak ada juga foto abangnya, dia cuma tahu kisah abangnya aja. Jadi kan dia nggak kebayang muka abangnya siapa ya kan, dia pikir tuh laki-laki random aja dan itu juga mimpi random. Oh, dia abang aku nih berarti. Dan pas baru mau ngejawab pertanyaan si laki-laki tuh, laki-laki itu menghilang. Arin kebangunlah dari mimpinya. Waktu dia bangun dia ngos-ngosan lagi, langsung ambil wudhu, dia sholat sunnah dan langsung mendoakan almarhum abangnya. By the way, Wak, Bu Lela tuh pernah cerita memang soal Bang Jatmiko ini yang meninggal sejak bayi kan.
Pasti dia cerita itu. Tapi Arin tuh nggak nyangka di titik itu dia bakal ketemu di mimpi dalam wujud Bang Jatmiko yang sudah dewasa. Maka dia kan tadi aku bilang dia nggak tahu sama sekali. Nah setelah kirim doa, hati Arin pun lumayan tenang, Wak. Cuman mimpinya belum berhenti. Siang harinya setelah kejadian itu mimpi lagi si Arin. Nah di mimpi yang berikutnya nih, Wak, Arin ini mimpi dia lagi berdiri di